Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Janur Irawan, dengan NIM C1C021055. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai mata kuliah akuntansi syariah dengan pokok pembahasan atau subjudul yaitu sistem keuangan syariah. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem keuangan syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CIQNR, CSRS. Baik, materi pertama kita akan membahas mengenai pengertian sistem keuangan syariah. Apa itu sih sistem keuangan syariah? Sistem keuangan syariah dapat kita artikan yaitu sebuah sistem atau suatu program yang tersistematik yang berhubungan dengan keuangan dan berlandasan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam. Sistem akuntansi sistem keuangan syariah ini melarang beberapa hal seperti riba, mengatur keadilan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Di mana pengertian sistem keuangan syariah ini dapat kita telusuri dari jejak hadis Rasulullah, di mana harta yang paling baik menurut Rasulullah SAW itu harta yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah ditanya oleh Rafi bin Hudaits, yang pertanyaannya yaitu dari Malik bin Anas RA. Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, pekerjaan orang dengan tenaga sendiri dan jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar At-Tabarani dari Ibnu Umar. Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh lewat tangan sendiri. Sesungguhnya Allah suka kalau dia melihat hambanya berusaha mencari barang dengan cara yang halal. Orang yang meminta-minta padahal dia tidak begitu membutuhkan atau tidak dalam keadaan yang terdesak. Sama halnya dengan orang yang memungut bara api. Selanjutnya ada prinsip-prinsip sistem keuangan syariah itu dapat kita lihat dalam 4 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana prinsip keadilan dan kesetaraan ini merupakan sistem keuangan yang menganut prinsip adil dan setara dalam bertransaksi dan pembagian keuntungan. Prinsip yang lainnya dapat kita lihat dari prinsip transparansi dan tanggung jawab, di mana transparansi dan tanggung jawab menyediakan informasi finansial atau keuangan yang merupakan prinsip utama. Prinsip selanjutnya menyuburkan ekonomi rakyat, di mana prinsip ini mendukung atau menciptakan program untuk menyuburkan ekonomi rakyat, terutama yang berbasis petani dan UMKM. Yang terakhir ada prinsip pencegahan praktek tak etis. Itu praktek yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam secara syariat. Itu adanya prinsip sistem keuangan yang meliputi pencegahan terhadap praktik tak etis dalam dunia keuangan, seperti praktik pembagian laba atau riba. Selanjutnya kita lihat mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Apa sih itu konsep memelihara harta kekayaan? Di sini dijelaskan bahwa konsep memelihara harta kekayaan itu yaitu pemeliharaan harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
di mana amanah ini sangat dijunjung tinggi dalam umat Islam. Kepercayaan umat Islam dipegang teguh dalam bentuk amanah. Selanjutnya, menjaga harta dengan jujur dan adil dalam pengelolaan. Pengelolaan secara jujur dan adil terhadap kepemilikan harta atau aset itu sangat penting, karena itu menjamin hak milik pribadi kita. Yang terakhir ada memanfaatkan harta secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini sangat penting dalam pemanfaatan harta atau pemilikan harta kekayaan atau aset, di mana suatu aset itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat dipertahankan untuk keberlangsungan hidup kita, dunia dan akhirat. Konsep kepemilikan dalam akuntansi syariah berkaitan dengan hak dan tanggung jawab terhadap aset dan harta kekayaan secara adil dan transparan. Sistem ini menekankan kepemilikan yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan etika yang tinggi sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya dalam sistem yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab, dicontohkan seseorang yang memiliki harta yang berlebih akibat jerih payah yang didapatkannya atau dari hasil kerja kerasnya yang mm, menambah nilai tambah dari pendapatan yang sebelumnya. Nah, itu sebuah hak bagi seseorang itu, namun juga ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dituntaskannya, sebagaimana yang telah di hadis riwayat dan Rasulullah bahwa sebagian dari harta kita itu ada hak orang lain di dalamnya. Selanjutnya ada hukum akad atau hukum kontrak, dapat juga kita kenal dengan istilah transaksi pada saat sekarang ini, di mana kosakatanya berasal dari akad, yaitu suatu proses pihak-pihak sepakat dan menetapkan syarat-syarat transaksi secara jelas. Akad ini adalah suatu bukti dalam syariat Islam, tanda pertukaran barang atau dengan nilai tertentu. Di bawah akad ada kontrak. Kontrak yaitu transaksi yang melibatkan perjanjian antara pihak-pihak dengan ketentuan yang tertulis. Di dalam kontrak ini sangat rawan biasanya karena ini adalah sebuah perjanjian, dan apabila perjanjian ini tidak ditepati oleh pihak yang berjanji, maka itu akan menyebabkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan tidak disuka oleh Allah. Di bawah kontrak ada aktivitas transaksi, di mana aktivitas transaksi ini kita kenal sebagai aktivitas pertukaran harta atau jasa yang dilakukan dengan hukum syariah atau prinsip-prinsip Islam dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada rukun dan syarat yang terhadap terhadap melakukan akad. Yang pertama ada rukunnya, itu meliputi penawaran dan penerimaan, objek akad, serta kejelasan syarat-syaratnya. Tiga komponen ini harus lengkap dalam syarat melakukan akad, yaitu adanya penawaran dan penerimaan itu antara pihak pembeli dan juga bisa juga penjual. Sedangkan objek akad yaitu barang-barang yang akan dijual belikan atau ditransaksikan, serta kejelasan syarat-syarat ini sangat penting karena syarat-syarat dalam rukun akad ini sebagai landasan hukum terhadap kepemilikan suatu barang atau aset. Syarat sahnya akad sendiri yaitu dilakukan secara sukarela dan atas dasar kejujuran. Syarat lainnya mencakup kejelasan, kekuatan hukum, dan disepakati konsekuensi secara bersama. Selanjutnya ada transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kegiatan riba, yaitu kegiatan yang merupakan praktik meminjam atau penawaran uang dengan pembayaran kelebihan atas nilai pokok yang dijamin oleh akad.
yang masyarakat umum pada saat sekarang ini mengenal riba itu dapat kita lihat dalam bentuk praktik pemberian bunga dalam suatu pinjaman. Selain dari riba, ada transaksi yang dilarang dalam secara syariat Islam, yaitu ada gharar dan penipuan. Di mana gharar yaitu suatu aktivitas yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Dan penipuan sendiri yaitu setiap tindakan yang melibatkan ketidakjujuran atau manipulasi informasi yang berkaitan dengan transaksi syariah, di mana aktivitas penipuan ini telah bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariah yang telah kita bahas pada awal. Kita menjelaskan lebih lanjut tentang riba. Pengertian riba itu sendiri yaitu penambahan atau pengambilan tambahan pada pokok pinjaman. Kenapa riba dilarang? Riba dianggap sebagai kegiatan yang dilarang dalam sistem keuangan syariah karena merugikan satu pihak atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip keadilan dalam riba itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam sistem keuangan syariah. Selanjutnya penipuan. Definisi penipuan ini itu suatu persinggahan antara tuduhan yang tidak benar atau kecurangan. Contoh penipuannya itu manipulasi informasi untuk kepentingan pribadi. Akibat dari penipuan ini dapat kita lihat dari kemunduran kepercayaan pada sistem keuangan syariah. Gharar atau transaksi yang mengandung ketidakpastiannya itu suatu dapat kita lihat dari risikonya transaksi dengan gharar. Gharar adalah ketidakpastian atau risiko yang melekat dalam suatu transaksi. Transaksi syariah menghindari gharar untuk menjaga keadilan dan keamanan bagi semua pihak terlibat. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dengan saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.